Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Mendalami filsafat tidak dengan cara melakukan percobaan-percobaan, melainkan dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk masalah itu dan memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Dari proses-proses itu dimasukkan dalam sebuah proses dialektika. Dialektika adalah prinsip dialog antara dua unsur sehingga menemukan unsur-unsur baru yang beranjak dari unsur-unsur lama. Filsafat sangat mengutamakan logika dalam mencari atau memecahkan sebuah masalah. Refleksi filsafat manusia, kita akan menemukan manusia sebagai pribadi adalah makhluk yang transendental, otonom, bebas, dan relasional. Dengan transendentalnya, manusia mampu mengatasi diri sekaligus mengambil bagian dalam sifat keilahian. Hidup manusia tertuju pada sesuatu yang mengatasi dirinya. Dengan sifat otonomnya, manusia mampu memilih mana yang benar dan mana yang salah, serta mengambil keputusan terhadap tindakan. Dan dengan sifat rasionalnya, manusia diharuskan untuk berhubungan dengan sesamanya di dunia ini. Relevansi filsafat manusia dalam kehidupan yaitu pertama, dengan bertanya kita akan mengetahui tentang hakikat kemanusiaan. Aristoteles telah mendefinisikan manusia dengan ungkapan Homo ex animal rational, artinya manusia adalah binatang berpikir. Dari sini terlihat bahwa berpikir adalah esensi manusia. Kedua, dengan mendalami manusia, kita akan mengenal manusia dengan lebih baik. Ketiga, sebagai konsekuensi lebih lanjut dari butir kedua, filsafat manusia mengantar kita untuk terus semakin mampu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan sesama manusia. Saya pernah bertanya tentang persoalan-persoalan yang ada di diri saya. Seperti kenapa saya bisa gemuk sedangkan dulu saya kurus. Dan kata orang itu karena gen. Tapi nyatanya adik saya kurus. Dan saya juga bertanya, kenapa orang banyak mempersoalkan isu yang sedang panas saja, sedangkan itu adalah peralihan dari sebuah isu yang sebenarnya akan merugikan banyak orang. Semua pertanyaan itu muncul dengan begitu saja, dan saya juga masih mendalami solusi untuk pertanyaan saya sendiri. Secara istilah, pengertian ontologi berasal dari kata Yunani onta yang berarti sesuatu yang sesungguh ada, yang sebenarnya, dan logos yang berarti studi tentang membahas sesuatu. Jadi, secara istilah, ontologi berarti studi yang membahas sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika secara istilah berasal dari bahasa Yunani, meta yang artinya setelah atau dibalik, dan pusika yang berarti hal-hal di alam. Adalah cabang ilmu pengetahuan yang menjelaskan asal atau hakikat objek di dunia. Atau metafisika adalah studi keberadaan atau realitas. Ontologi itu merupakan cabang ilmu utama dari metafisika. Objek material ontologi adalah yang ada, yaitu segala-galanya termasuk yang ada sebagai wujud konkret dan abstrak, indrawi atau tidak indrawi. Sedangkan objek metafisika yaitu ada sebagai yang ada dan ada sebagai yang ilahi. Ahli metafisika juga berupaya untuk memperjelas pemikiran-pemikiran manusia mengenai dunia, termasuk keberadaan, kebendaan, sifat, ruang, waktu, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan. Metafisika berusaha menjangkau dan mengkaji apakah hakikat dari realitas atau realitas ini sebenar-benarnya. Metafisika merupakan bagian dari filosofi
perennial yang diperuntukkan untuk mengetahui hakikat realitas ilahi yang merupakan substansi dunia baik yang material, biologis maupun intelektual. Metafisika merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati, termasuk pemikiran ilmiah. Diibaratkan pikiran adalah roket yang meluncur ke bintang-bintang, menembus galaksi dan awan kemauan, maka metafisika adalah landasan positifnya. Dunia sepintas lalu nampaknya sangat nyata. Ini ternyata memunculkan berbagai spekulasi filsafati tentang hakikatnya.